Lakukan candling untuk menentukan letak kepala embrio ayam. Lalu, beri tanda silang pada bagian kepala tersebut. Setelah itu, telur siap untuk diinokulasikan sampel atau virus. Selanjutnya adalah cara kerja melakukan isolasi virus ke dalam telur ayam berembrio. Telur ini sudah kita candling ya untuk melihat bagian kepala dari telur ayamnya, dari embrio ayamnya, dengan kita tandai silang seperti ini. Jadi di bagian silang ini adalah di bagian kepala dari embrio ayam. Untuk nanti kita melakukan penyuntikan sampel, kita lakukan berlawanan arah. Jadi kita akan menyuntikannya sebelah sini. Pertama, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan telur ayam ini dengan kapas alkohol di bagian yang akan disuntikan. Kemudian kita buat panser ya. Kita buat lubang dengan alat panser ini di bagian yang berlawanan dengan arah kepala, seperti ini. Kita buat lubang seperti ini sehingga pada saat melakukan inokulasi itu lebih mudah. Tur berikutnya pun kita buat panser seperti ini, kita lubangi agar nanti mudah untuk melakukan penyuntikan dari sampel. Selanjutnya kita ambil sampel virusnya. Sampel ini sudah dipreparasi, jadi sampel ini adalah sampel virus ND ya, sudah kita preparasi sehingga siap untuk dilakukan inokulasi. Kita ambil sampel menggunakan spet tuberkulin volume 2 ml. Ini kita ambil seperti ini, sekitar 2 ml volumenya. Kemudian kita suntikan ke dalam bagian alantois dari telur. Kita masukkan. Kita masukkan ya sampelnya seperti ini. Ya, sampai seluruh cairannya masuk. Kemudian kita bersihkan kembali dengan kapas alkohol, sisa di bagian luarnya. Bagian lubang ini bisa kita tutup dengan kutek atau dengan isolasi agar tidak terjadi kontaminasi. Kita tutup seperti ini agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian telur berikutnya kita lakukan isolasi juga virusnya sampai telur yang terakhir. Setelah semuanya dilakukan isolasi atau penyuntikan dari sampel virus ke telur, kemudian telurnya kita masukkan ke dalam pengeraman telur. Candling dilakukan pada tempat yang gelap dengan cara menyenter bagian atas telur untuk melihat kematian dari embrio. Embrio yang masih hidup ditandai dengan adanya pergerakan dari embrio tersebut, atau kita bisa melihat adanya pembuluh darah yang membesar seperti ini ya. Jadi semua telur dilakukan candling untuk melihat apakah embrionya masih hidup atau sudah mati.
melakukan panen cairan allantois TAB. Yang kita lakukan adalah membuka cangkang telur dengan cara menggunting bagian atas cangkang telur. Hati-hati, jangan sampai mengenai selaput dalam. Lalu, cairan allantois kita ambil menggunakan mikropipet 50 mikroliter. Pengambilan cairan allantois yaitu di dekat kepala embrio. Jangan sampai mengenai bagian kuning telur ayam. Cairan allantois diletakkan di atas kaca slide. Lalu kita ambil larutan RBC 10%. Jangan lupa dihomogenkan terlebih dahulu. Pipet sebanyak 50 mikroliter, lalu dicampurkan kepada cairan allantois tadi dan dihomogenkan. Lalu kaca slide kita putar-putar searah jarum jam untuk melihat adanya hemaglutinasi. Pada contoh ini tidak terjadi hemaglutinasi, yaitu tidak terbentuk butiran-butiran halus, dan dinyatakan hasil pemeriksaannya negatif. Sekarang kita akan menggunakan contoh hasil yang positif. Ambil telur ayam berembrio, lalu kita buka cangkang telurnya dengan cara menggunting bagian atasnya. Kemudian kita ambil cairan allantoisnya dengan menggunakan mikropipet 50 mikroliter. Ambil cairan allantoisnya pada bagian kepala embrio. Hati-hati, jangan sampai mengenai bagian kuning telur. Lalu letakkan di atas kaca slide. Kemudian kita ambil larutan RBC 10%. Jangan lupa dihomogenkan terlebih dahulu. Lalu ambil sebanyak 50 mikroliter dan dicampurkan dengan cairan allantois tadi. Dihomogenkan searah jarum jam. Kaca slide diputar-putar untuk melihat apakah telah terjadi hemaglutinasi. Ini adalah contoh hasil yang positif, karena terbentuk butiran-butiran hemaglutinasi.